Seringkali kita menyaksikan individu-individu dengan talenta cemerlang yang pada akhirnya gagal mencapai potensi maksimal mereka. Mereka bukan terhalang oleh kecerdasan yang minim atau kurangnya kesempatan, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus dan destruktif, yaitu pola pikir statis atau fixed mindset. Ini adalah racun yang merusak keyakinan bahwa kecerdasan, bakat, dan karakter adalah sifat bawaan yang final dan tidak dapat diubah. Padahal, kunci untuk membuka potensi tak terbatas justru terletak pada growth mindset, pola pikir yang meyakini kemampuan untuk berkembang. Sebuah pandangan hidup yang secara mendasar dan indah selaras dengan prinsip-prinsip agung dalam Islam, ikhtiar, sabar, dan tawakal. Ketika seseorang memeluk fixed mindset, kegagalan akan selalu diterjemahkan sebagai stempel yang memvonis, saya memang tidak ditakdirkan untuk ini. Mereka pun mudah terjerumus ke dalam keputusasaan yang melumpuhkan, sebuah kondisi spiritual yang dilarang keras dalam ajaran agama kita, yang selalu menyerukan optimisme dan keyakinan pada rahmat Allah yang tak terbatas. Di sisi lain, ketika sukses, pola pikir statis ini membawa pada jebakan kesombongan, ujub, dan merasa diri sudah paling benar, sehingga menghentikan proses pembelajaran. Sikap ini adalah penyakit hati yang serius. Dalam Islam, kita dituntut untuk selalu menjaga rendah hati, tawadu, dan meyakini bahwa setiap pencapaian, dari yang terkecil hingga terbesar, adalah karunia atau fadl dari Allah, bukan sekedar hasil kehebatan diri yang patut diagung-agungkan. Lebih jauh, fixed mindset menumbuhkan ketakutan yang irasional untuk terlihat bodoh, memaksa kita bertahan di zona nyaman intelektual demi mempertahankan citra diri sebagai orang yang pintar. Kontras dengan hal ini, kewajiban menuntut ilmu yang ditekankan dalam Islam sejak lahir hingga wafat, secara eksplisit menunjukkan bahwa jalan ilmu adalah jalan yang penuh resiko kesalahan, keraguan, dan pengulangan. Keberanian untuk melangkah keluar dari tempat yang nyaman, menghadapi kerentanan intelektual, dan dengan jujur mengakui bahwa kita tidak tahu adalah ciri hakiki dari seorang tholibul ilmi sejati. Berbeda 180 derajat, growth mindset adalah pola pikir yang membebaskan, yang percaya pada elastisitas kemampuan dan potensi untuk peningkatan yang berkelanjutan. Ia adalah keyakinan bahwa dengan ketekunan, dedikasi yang konsisten, dan strategi yang terus diperbaiki, segala keterampilan dapat dikembangkan. Pandangan ini sangat Islami karena ia mengalihkan perhatian kita dari obsesi terhadap hasil yang seringkali berada di luar kendali dan takdir kita, menuju proses yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ikhtiar kita. Kita menyadari bahwa hasil akhir adalah ranah takdir Allah, namun yang akan dihisab dan dinilai dari kita adalah usaha, ketulusan, dan daya juang yang telah kita berikan. Inilah inti dari prinsip ikhtiar yang ditekankan dalam firman-Nya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Ini adalah perintah untuk bertindak dan berusaha maksimal. Sikap pasrah tanpa ada upaya adalah keliru. Perubahan nyata selalu dimulai dari kemauan dan usaha internal. Sebagaimana ditegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini adalah panggilan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas upaya internal kita. Lebih dari sekedar mendorong ikhtiar, growth mindset juga mengubah cara kita melihat kegagalan. Kegagalan tidak dilihat sebagai penanda nilai diri, melainkan sebagai umpan balik yang esensial, sebagai data mentah, dan sebagai kesempatan emas untuk melakukan perbaikan dan menemukan jalan yang lebih baik. Sikap optimis yang tidak mudah menyerah ini adalah perwujudan sempurna dari sabar. Dalam Islam, kesabaran adalah daya tahan aktif yang memungkinkan kita untuk teguh di hadapan ujian dan kesulitan. Karena kita berpegang teguh pada janji ilahi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Keyakinan spiritual inilah yang menjadi sumber energi, menyingkirkan keputusasaan, dan memberikan kekuatan tak terbatas untuk bangkit kembali, bahkan setelah mengalami kemunduran berulang kali. Kesabaran ini bukan tentang diam menunggu, melainkan tentang bergerak maju dengan keyakinan yang kokoh. Untuk mempertahankan growth mindset di tengah badai kehidupan, rahasia terbesarnya adalah menghargai dan menikmati proses di setiap fasenya. Kita harus memastikan bahwa upaya kita
Tidak menjadi beban yang terlalu berat hingga melupakan esensi dari syukur atas setiap langkah yang telah berhasil kita capai. Keraguan dan rasa tidak percaya diri adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Ia adalah alarm internal yang menandakan bahwa kita peduli dan ingin melampaui kemampuan kita saat ini. Kesalahan fatal adalah membiarkan keraguan itu menjadi belenggu yang menghentikan tindakan. Anggaplah setiap kesalahan, setiap hasil yang belum optimal, setiap kritik yang menyakitkan, atau setiap view yang kecil sebagai bagian dari kurikulum yang wajib kita ambil. Tugas kita sebagai seorang hamba yang diperintahkan berikhtiar hanyalah berusaha sebaik mungkin dengan penuh kesungguhan, menikmati setiap tantangan dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya melaksanakan tawakal, menyerahkan sepenuhnya hasil akhir kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui hikmah di balik segala sesuatu. Sebab kesuksesan sejati, baik di dunia maupun di akhirat, tidak diukur dari seberapa cepat hasil duniawi datang, melainkan dari seberapa konsisten, tulus, dan kuat kita terus berjuang, bertumbuh, dan mengikatkan hati kita pada ketaatan kepadanya. Inilah makna sejati dari menjadi pribadi yang berkembang, menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa batas kita hanya ditentukan oleh kesediaan kita untuk terus mencoba dan berusaha.